Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait point-to-point tunnel protocol. Jadi ini ada kaitannya dengan VPN atau Virtual Private Network. Pada studi kasus kali ini kita akan mencoba menggunakan dua buah router mikrotik, kemudian kita juga menggunakan dua buah VPCS yang bertindak sebagai server dan klien. Pada studi kasus ini, kita coba untuk menghubungkan dua router yang berbeda lokasi, yaitu yang satu di Jakarta dan yang satu di Bandung. Jadi, kita mensimulasikan bagaimana cara membentuk VPN yang menghubungkan antara router mikrotik di Jakarta dan router mikrotik di Bandung. Router mikrotik di Jakarta ditandai dengan min JKT, kemudian router mikrotik di Bandung ditandai dengan MBTG. Jadi pada implementasi VPN kita tetap membutuhkan IP address yang dikonfigurasi pada tiap-tiap interface networknya. Jadi kalau di topologi yang ada di layar ini kita ada 3 network, yaitu 10.10.10.0/24 yang digunakan untuk menghubungkan antara server ke mikrotik Jakarta. Kemudian ada juga network 12.12.12.0 yang menghubungkan antara klien yang ada di Bandung ke mikrotik yang ada di Bandung. Kemudian kita coba mensimulasikan jaringan pabriknya menggunakan network 11.11.11.0/24, yaitu yang menghubungkan mikrotik yang ada di Jakarta dan mikrotik yang ada di Bandung. Masing-masing interface tadi sudah dikonfigurasi menggunakan IP address sesuai dengan network yang ada di layar ini. Tugas kita adalah bagaimana cara mengkoneksikan antara klien ke server menggunakan VPN. Jadi di sini secara langsung sebenarnya kita bisa menghubungkan antara server dan klien menggunakan routing. Contohnya misalkan kita menggunakan routing statis. Nah, tapi di sini kita coba untuk membangun suatu virtual private network. Jadi nanti klien akan terkoneksi ke server menggunakan jaringan private. Jadi kita akan membangun tunneling antara router mikrotik di Jakarta dengan router mikrotik yang ada di Bandung. Jadi kita tidak menggunakan jaringan pabrik 11.11.11.0 ini, tapi kita nanti akan membentuk satu tunneling yang nanti server tunnelingnya atau server VPN-nya ada di Jakarta dengan ditandai dengan IP-nya yaitu 50.50.51, kemudian remote address-nya itu adalah alamat yang nanti disematkan pada mikrotik yang ada di Bandung ini pada interface tunnelingnya. Nah, untuk VPN sendiri sebenarnya ada banyak implementasinya. Kita bisa menggunakan PPTP, L2TP, kemudian OpenVPN, dan sebagainya. Nah, kita akan coba membangun VPN yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan PPTP atau Point-to-Point Tunnel Protocol. Jadi setelah kita tahap pertama pada topologi ini adalah mengkonfigurasi IP address sesuai dengan network. Jadi pada topologi ini mikrotik Jakarta sudah bisa terhubung dengan server dan
Mikrotik Bandung. Kemudian Mikrotik Bandung juga bisa terhubung ke klien dan ke M Jakarta. Begitu juga dengan klien bisa terhubung ke Mikrotik Bandung. Jadi semua sudah terkonfigurasi. Untuk cara konfigurasi IP address pada interface di Mikrotik ataupun di VPCS sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan langsung fokus pada bagaimana cara membentuk tunneling antara Mikrotik di Jakarta dan Mikrotik di Bandung. Kemudian yang kedua adalah kita akan coba meroutingkan network yang ada di Jakarta dengan network yang ada di Bandung sehingga klien yang ada di Bandung bisa terkoneksi ke server yang ada di Jakarta melalui jaringan VPN atau tunnel tadi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan konfigurasi terhadap PPTP server. Jadi PPTP server lokasinya pada simulasi kali ini akan kita terapkan pada Mikrotik Jakarta. Ini adalah konsol untuk Mikrotik Jakarta. Jadi untuk membuat server, profil untuk server dari BPTP, kita gunakan perintah seperti ini. Nah, di sini kita akan coba membuat user atau akun untuk klien VPN-nya. Kemudian kita juga akan memberikan profil address untuk server dan klien VPN-nya. Jadi kita coba tambahkan dulu untuk usernya. Contohnya di sini PRC. Kemudian jenis servisnya yang kita gunakan adalah PPTP. Kemudian passwordnya contohnya adalah rahasia. Jadi usernya PNJ, passwordnya rahasia. Kemudian servis yang kita gunakan jenisnya adalah PPTP. Kemudian kita juga perlu menambahkan local address. Kita juga butuh menambahkan local address. Jadi local address ini adalah alamat yang akan kita berikan atau kita sematkan pada VPN servernya. Jadi di sini local address-nya adalah 50.50.51, kemudian remote address-nya adalah 50.52. Jadi 50.51 ini nanti akan disematkan pada interface tunneling yang ada di sini. Kemudian 50.50.52 ada yang disematkan pada interface tunneling yang ada di Bandung ini, di router Bandung ini. Oke, kita tambahkan 50.50.51. Kemudian selanjutnya kita juga perlu menambahkan remote address, yaitu 50.50.52. Oke. Kemudian kita perlu enable interface PPTP server tersebut dengan cara interface PPTP server, kemudian server set enable yes. Oke, kita sudah mengaktifkan PPTP server kita. Kemudian pada sisi klien
yang ada di Mikrotik Bandung ini, kita bisa melakukan autentikasi, kemudian juga mengaktifkan PPTP kliennya. Jadi kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Service PPTP client name. Nah, ini adalah nama interface-nya, contohnya adalah klien Bandung. Kemudian kita perlu menambahkan user yang kita buat pada server tadi. Jadi usernya tadi adalah, jika kita masih ingat tadi usernya adalah PRJ, kemudian passwordnya adalah rahasia. Nah, kita coba tambahkan usernya adalah PRJ, kemudian passwordnya adalah rahasia, kemudian kita perlu konekkan ke server VPN-nya. Jadi kalau kita lihat di topologi ini, server VPN-nya adalah 11.11.11.1. Jadi di sini adalah 11.11.11.1 IP address-nya. Jadi saya tambahkan 11.11.11.1. Kemudian kita aktifkan dengan disabled. Disablednya menjadi no. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita coba cek. Nah, ketika kita cek menggunakan IP address print, di situ akan terlihat IP address dari klien, yaitu 50.50.52. Ya, kemudian kita kalau cek juga di IP address dari router yang ada di Jakarta, itu akan ada tambahan yaitu 50.51. Ya. Ini adalah 50.51 di Jakartanya. Kemudian di Bandungnya adalah 50.52. Jadi kalau misalkan kita coba ping dari Bandung ke Jakarta, nah, koneksi tunneling kita sudah terbentuk ya, dengan menggunakan IP address 50.51 di server, kemudian 50.52 di klien. Nah, sekarang agar klien bisa terhubung ke server menggunakan jaringan yang kita tunneling tadi atau VPN tadi, kita perlu meroutingkan. Namun, untuk gateway yang kita gunakan adalah IP address dari tunneling tadi. Jadi dari interface tunnel tadi. Contohnya misalkan kalau kita mau meroutingkan dari router Jakarta, berarti nanti network tujuannya adalah 12.12.0, tetapi gateway yang kita gunakan adalah 50.50.52 yang ada di sini. Sedangkan untuk yang Bandung, agar kita mau meroutingkan ke 10.10.2, kita menggunakan gateway yaitu 50.50.51. Jadi kita bukan menggunakan network 11.11.0, tapi kita menggunakan network yang ada di sini karena kita menggunakan jaringan tunnel. Nah, nanti akan kita lihat perbedaan efeknya.
Oke, kita coba routingkan dulu dari Jakarta. Berarti IP root app destination address-nya adalah, oh sorry, ini dari Bandung, berarti destination address-nya adalah 10.10.0/24. 10.10.10/24. Kemudian gateway-nya adalah 50.50.51. Oke. Nah, pada router Jakarta kita juga tambahkan IP root app destination address-nya adalah 12.12.12.0/24, gateway-nya adalah 50.50.52. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba uji menggunakan ping. Jadi kita akan coba ping dari klien ke server. Untuk server IP-nya adalah 10.10.10.2, sedangkan klien ini adalah 12.12.12.2. Oke, kita coba uji dari klien. Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, sudah terkoneksi. Jadi kita terkoneksi dengan klien. Nah, perbedaannya apa? Jika kita, dengan routing yang kita lakukan menggunakan network yang aslinya atau address yang aslinya, jika address aslinya berarti tidak ada proses tunneling di situ. Jadi tidak ada proses tunneling. Kemudian di sini tidak ada proses autentikasi, dalam artian ketika kita sudah meroutingkan menggunakan network ini, network aslinya, ya sekali kita memasukkan script routingnya, itu akan terkoneksi seterusnya kecuali kita mengubah routingnya. Nah, ketika kita menggunakan PPTP tadi, kita bisa mendisconnect. Jadi nanti klien tidak bisa terkoneksi ke server jika kita memang tidak membutuhkan hubungan antara klien ke server. Jadi di sini ada proses autentikasinya. Jadi jika autentikasinya tidak benar, maka network yang ada di klien dengan network yang ada di server ini tidak terhubung. Jadi seperti itu. Contohnya kita coba disable dari kliennya. Jadi kita coba disable dari kliennya dengan dari Mikrotik Bandungnya. Kita coba disable. Cara disable-nya adalah interface PPTP client, kemudian set, kemudian nama interface-nya tadi. Di nama interface-nya adalah klien Bandung, kemudian disable yes. Nah, kita coba cek menggunakan IP address print. Nah, koneksi tadi sudah terputus karena kita coba mendisable interface PPTP kliennya. Jadi network 50-50 tadi sudah tidak ada. Kita coba ping lagi dari klien ke server. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena network yang kita gunakan untuk tunneling tadi sudah tidak ada. Jadi agar terhubung kembali, makanya dari router Bandung perlu melakukan autentikasi ke router yang ada di Jakarta sehingga nanti terbentuk tunneling. Setelah terbentuk tunneling, otomatis nanti akan ada address baru, address dari tunneling tadi yang bisa kita gunakan untuk routing tadi. Jadi routingnya sebenarnya tidak perlu diubah-ubah, kita cukup melakukan autentikasi kembali. Jadi contohnya
kita tambahkan bisa menggunakan ini kembali, atau karena di sini sudah, jika tidak ada, jika sudah ada, kita bisa mengganti ini menjadi no. Oke, ya. Jika tidak ada, kita bisa menambahkan kembali. Kalau misalkan memang sudah ada, karena di sini kan interface-nya sudah terbentuk, jadi tidak bisa sama. Kecuali kalau kita bisa menambahkan beda nama lagi, itu kita bisa. Atau kita juga sebenarnya bisa menggunakan perintah yang ada di bawah ini dengan menggantikan menjadi no. Jadi disabled sama dengan no ini berarti kita mengaktifkan interface PPTP client dengan nama klien Bandung ini. Oke, kita coba cek IP address. Oke, sudah terbentuk kembali networknya atau addressnya. Kemudian kita coba ping kembali. Nah, sudah berjalan kembali. Jadi proses pembentukan VPN point-to-point ini sudah bisa kita implementasikan menggunakan MikroTik. Demikian penjelasan implementasi VPN menggunakan PPTP pada